bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Oke, masih semangat ya? Semangat setengah tinggal 20% ya. Tapi semoga teman-teman masih semangat ya di siang bolong hari ini, oke? Mobil. Enggak kali kalau lobet banget masih 20%. Oke teman-teman, tadi tuh teman-teman abis ngapain sih sama kakak yang tadi tuh? Coba tolong ceritain satu orang ke saya. Silakan, ayo. Belajar pintar. Terus apa lagi? Motivasi belajar. Oke, teman-teman, alangkah baiknya ya sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Oke, siapa namanya? Oke, siap. Silahkan. Dimulai yang baiknya kita baca doa. Doa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Oke, teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak sih kita ini mau ngapain? Mau belajar efektif. Iya. Terus apa lagi? Teman-teman, karena di sini saya lihat yang perempuannya pada loyo, gimana kalau kita meeting dulu, oke? Di sini ada yang tahu nggak? Tepuk semangat. Tepuk semangat kan ada banyak versi ya. Nah saya salah satunya mau kasih tepuk semangat yang dang ada yang tahu? Nah, oke. Tahu. Oke, nggak apa-apa. Ini saya cobain ya. Tepuk semangat. Dang. Ding ding. Boys. Dung. Dang. Ding. Dung. Sep. Aha. Bisa nggak? Kenapa ini? Oke, yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat dulu dong, ngomong. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Nih, sekarang satu lagi. Kalau ada dilihat yang loyo, itu baju ke depan buat sendiri. Oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang. Ding. Oke, semangat ya. Semoga semangatnya sampai akhir ya. Oke, teman-teman. Di sini perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama saya Moliso. Saya mahasiswi BK dari UIN Banten. Oke, teman-teman. Di sini OSIS semua ya. OSISnya ada kelas berapa aja? 7. Orang tangannya biasa 7. Oke, yang kelas 7 ada semua hadir OSISnya di sini. Hadir, apa ada yang hadir? Ada semua. Oke, kelas 8-nya? Ada yang hadir kelas 8 OSISnya? Hadir semua. Oke, kelas 9-nya? Enggak ada, berarti kelas 7 sama 8. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ya.
belajar efektif itu apa sih? Ada tahu? Oke. Jadi teman-teman, keterampilan belajar efektif itu sangat penting untuk membantu siswa belajar lebih efisien, memahami materi dengan lebih baik, dan mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi teman-teman, cara belajar efektif itu sebenarnya harus diatur teman-teman. Salah satunya dengan cara belajar efektif itu. Nah, bagaimana sih keterampilan belajar efektif sangat penting itu? Nah, teman-teman harus bisa tahu mana itu gaya belajar, mana itu apa sih namanya cara saya belajar kayak gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kenapa? Kalau nggak pakai juga. Hilang deh. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu nih apa yang mesti kita siapkan. Contohnya kayak gimana teman-teman? Cara belajar efektif. Gimana contohnya? Sebelum kita nulis, kita harus punya Pulpen. Tuh, salah satunya ya. Otak. Di sini ada gaya belajar. Teman-teman, gaya belajar itu apa sih? Apa tuh? Sok, silakan baca. Baca. Gaya belajar itu apa? Kenapa seseorang dalam Orang-orang nih. memperhatikan dan memahami informasi sehingga ini adalah preferensi individu terhadap metode belajar tersebut. Oke. Ada yang lagi mau baca? Silakan. Baca. Uki. Kau kian banget. Gaya belajar adalah cara seseorang dalam menyerap, memproses, dan memahami informasi. Singkatnya ini adalah preferensi individu terhadap metode belajar tersebut. Oke, teman-teman, gaya belajar adalah cara seseorang dalam menyerap, memproses, dan memahami. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Jadi gaya belajar itu adalah ciri khas teman-teman. Jadi misal nih, saya itu senang banget mendengarkan. Oke? Jadi kalau misalkan ada guru yang cuma ngomong kayak gitu ya, cuma ngomong, itu saya senang banget dan itu bisa menyerap ke otak saya. Itu salah satu gaya belajar ya teman-teman. Oke, di sini ada macam-macam gaya belajar teman-teman. Di sini ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditorik. Coba baca gaya belajar visualnya apa? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gaya belajar visualnya apa? Coba. Dengerin teman-teman. Oh iya siapa? Oke, teman-teman, ciri cara orang belajar visual itu pembelajaran visual lebih mudah memahami informasi melalui apa yang mereka lihat. Jadi misal nih, Teteh senangnya gimana belajarnya? Siapa namanya? Diana gimana senangnya belajarnya? Berapa? Oke, terus? Senang gaya belajarnya gimana? Gaya belajarnya gimana? Kinestetik. Oke, kinestetik sama visual katanya. Berarti Teteh senang ya membuat gambar-gambar kayak misalnya nih, mind mapping kayak gitu. Senang? Rangkuman-rangkuman kayak gitu. Oke, sampai sini paham nggak teman-teman tentang gaya belajar visual? Ada yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya gini teman-teman, gaya belajar visual itu teman-teman pahamnya itu, lihatnya itu kalau guru menyampaikan, misal kayak saya nih. Jadi gaya belajar ada tiga, ada auditorik, ada visual, sama kinestetik. Nah, teman-teman baru tahu nih, oh berarti benar saya itu gaya belajar kinestetik. Berarti teman-teman tulis kayak gitu, oke? Paham sampai kayak gitu? Oke.
Sekarang ada auditori. Pembelajaran auditori lebih mudah memahami informasi melalui apa yang mereka dengar. Tuh, kayak gimana? Jadi cenderung ke pendengaran. Kalau misalkan visual, dia sambil menulis kan, sambil menulis, sambil mendengar. Kalau misalkan auditori, dia lebih cenderung ke mendengarkan. Kalau misalkan dia tunduk aja. Kalau misalkan dia tunduk nih, mendengarkan guru, dia bisa masuk. Walaupun dia tidak melihat guru. Beda sama visual, oke? Pak, langsung ke sini. Oke, ada yang mau jelasin nggak auditori sama visual itu kayak gimana? Bukti gimana? Coba, siapa yang namanya? Apa? Auditori sama visual itu kayak gimana? Ada. Kalau auditori itu bisa dengan cara hanya mendengarkan. nggak mendengarkan aja, tapi menulis juga. Gitu. Kalau auditori mendengarkan, kalau visual Hanya melihat dan menulis. oke. Tepuk tangan teman-teman. Oh, siapa namanya? Tiga. Di sini ada kinestetik. Coba baca. Ini, silakan baca. Kinestetik itu? Oke, teman-teman, salah satu kinestetik itu dia belajar contoh kayak gini. Teman-teman kalau lagi kerja kelompok, pernah kerja kelompok? Nah, pasti ada tuh seseorang yang menonjol. Oke, tahu seseorang yang menonjol yang sering ngomong kayak gitu kan? Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan dia cara menghafal, dia itu sambil jalan-jalan. Ada yang pernah merasakan di sini? Oke, benar. Siapa namanya? Oke, jadi kalau menghafal sambil bisa jalan-jalan ya, itu berarti gaya belajarnya ini. Oke, sampai 3 gaya belajar itu teman-teman udah bisa menentukan belum? Apa sih gaya belajar saya ini? Belum. Kenapa belum? Tadi terangin apa, Bucai? Karena belum tahu. Oke, salah satu ada yang dulu ya, PT awal. Oke, sebenarnya teman-teman dari gaya belajar itu teman-teman bisa belajar dengan efektif. Kalau misalkan teman-teman udah bisa, oh berarti saya gaya belajarnya visual ya, saya senang melihat, mendengarkan dan menulis. Jadi itu bisa buat teman-teman belajar secara efektif. Nah kalau misalkan auditorik, oh berarti gaya belajar saya auditorik ya, karena saya senang mendengarkan. Bahkan saya kalau misalkan ada materi dari radio aja saya bisa menulis, saya bisa mendengarkan dan saya bisa paham tentang itu. Oke, berarti gaya belajarnya auditor. Oke, kalau misalkan berarti gaya belajar saya kinestetik ya, soalnya saya sambil jalan-jalan, saya menghafal aja bisa sambil keliling kayak gitu. Berarti gaya belajarnya apa? Kinestetik. Oke. Sambil bergerak. Di sini teman-teman ada tujuan belajar. Di sini ada yang tahu nggak sih teman-teman? Ini semua kan belajar. Ada yang tahu nggak tujuan belajar teman-teman itu apa? Ranking. Oke, apa lagi? Kenapa? Supaya pintar. Oke, ada lagi? Yang belakang? Apa lagi? Kenapa? Gak usah bisik-bisik. Kenapa? Menggapai cita-cita lah kalau oke. Oke, menggapai cita-cita. Oke teman-teman, saya kerucutkan ya seperti yang teman-teman tadi sampaikan. Sebenarnya tujuan belajar itu adalah perubahan positif yang terukur dari dalam diri sebagai hasil dari pengalaman belajar. Jadi teman-teman, seperti yang dibicarakan tadi, Teteh tadi siapa namanya? Putri ya. Putri tadi bilangnya biar pintar, terus biar dapat ranking, biar apa? Kenapa? Dapat ilmu itu. Salah satu tujuan ya. Jadi biar teman-teman apa? Enggak asal-asalan aja belajar ya. Oke. Dan tujuan belajar teman-teman juga agar teman-teman bisa mencerdaskan otak teman-teman juga kan,
Oke. Ini saya ada mencatat efektif. Apa sih mencatat efektif? Ada yang mau baca? Silakan baca. Hari pagi. Kapan lagi dipanggil Ada pemahaman mana yang bisa pada pemahaman yang sesuai dengan Oke. Mencatat efektif. Fokus kepada pemahaman bukan hanya menulis, mencatat yang efektif, bukan hanya kumpulan tulisan, tapi merupakan alat bantu belajar yang aktif. Jadi teman-teman, mencatat efektif itu bukan hanya teman-teman menulis, jadi itu tuh jadi rangkuman yang dimana teman-teman tuh bisa mengerti. Misal, di sini ada nggak sih guru yang suka apa sih namanya menyampaikan materi dan teman-teman tidak suka diberitahu silakan tulis ya, tapi teman-teman punya apa ya, punya inisiatif sendiri buat tulis, ada nggak? Ada nggak? Ada, oke. Ada kau tidak? Di sini ada manajemen waktu. Manajemen waktu ada sumber daya yang terbatas yang berharga. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan dan mengendalikan bagaimana waktu dihabiskan. Jadi teman-teman jangan cuma sekolah aja ya. Jadi harus bisa memanage waktu. Misal teman-teman nih habis dari sekolah biasanya teman-teman ngapain? Oke. Kenapa? Mereka yang bilang tadi ya, Pak. Enggak ada yang jawab, Pak. Habis enggak tahu ki. Iya, enggak tahu. Terus siapa di sini? Jadi teman-teman di sini ada nggak sih yang punya diary yang biasa setiap bangun pagi saya bangun pagi terus saya sholat subuh kayak ada nggak yang punya kayak gitu jurnal aktivitas? Oke. Ada. Oke teman-teman. Dari semua penyampaian saya ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak mau bertanya saya tunjuk pakai. Oke, kakak yang di ujung. Tadi apa? Kak, penyampaiannya kayak gimana? Tentang gaya belajar. Kakak udah paham semua gaya belajar kakak itu apa? Lebih dominan ke bagaimana? Kenapa? Kalau tak jelas. Kenapa? Jelas. Di sini ada yang mau menyampaikan, oh gaya belajar saya seperti itu ya secara pemaparan saya tadi. Ada nggak? Jangan nunjuk-nunjuk orang, coba kamu sendiri. Gaya belajarnya gimana? Kamu lebih senang mendengarkan, menulis sambil mendengarkan, atau bergerak? Bergerak. Oke, berarti gaya belajarnya kalau bergerak apa teman-teman? Oke, pintar. Tangan untuk kita semua. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak sih teman-teman terkait pemaparan saya? Ada nggak? Ada ya? Di sini ketualisnya siapa? Ini kak, wakil ketua OSIS. Sekretarisnya? Tolong bantu saya buat gimana nih? Terima kasih kakak. Oke, kalau begini. Apa yang Sekretaris pelayanan.
Kela. Ada. Kelas. Kerok. Lanjut. Ada yang kurang? Nasi bau. Teman-teman di sini ada lembar kerja pesertanya. Teman-teman di sini kan ada pertanyaannya bagaimana cara membuat materi pelajaran yang akan kamu pelajari di sekolah. Itu isi nama teman-teman dulu sama kelas ya. Oke. Sama lihat pertanyaannya teman-teman isi bagaimana teman-teman aja ya. Silakan. Kela dua. Bagaimana cara mengatur materi pelajaran yang akan kamu pelajari di sekolah? Belajar yang penting belajar. Selain donatur tidak lagi. Selain donatur. Silakan diisi teman-teman, saya beri waktu 5 menit ya. Sekarang mengatur materi. Belajar tidak belajar. Sebenarnya penting. Ya, hal yang bisa membangun konsentrasi saat belajar. Satu ada uji. Loh, gimana? Saya harus fokus dulu. Apa yang mengganggu konsentrasi? Diajak berbicara. Nah, nomor berapa ini berapa? Terserah. Bebas. Satu Aja ya. Ya udah. Yes. Kenapa? Titik nih. Apa ya? Itu contoh kan udah ada suara yang bising, arti sama sebenarnya beda. Ini beda misalnya terus belajar kapan? Dini hari. Makan apa? Kapan waktu yang pulang belajar pagi, siang, sore, atau malamnya malam. Enggak, misalnya kan pagi, siang, malam. Ya itu. Oke teman-teman, itu silakan diisi semampunya teman-teman aja ya. Bisa apa? Dan itu tidak ada kaitannya dengan rapot, dari rapot atau apa. Oke? Kalau boleh kita belajar. Bagaimana jadwal belajarnya? Buat jadwal belajar minggu. Habis bisa dong. Itu. Nggak belajar lagi. Kurang. Kalau anjir karena ketidak. Ada yang mau ditanyakan? Malam hari masih malam hari. Emang malam belajar. Belajar Di sini juga malam. Belajar aja. Iya deh. Sangat efektif. Ini versi Saya karena saya bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Asik. Ada yang udah?
Kenapa? Ya. Menurutku seberapa efektifkah pembelajaran saat ini? Kamu sama kayak belajar dengan cara kita sehari-hari itu belajar kayak gitu efektif atau tidak? Jawabannya tidak. Oh gitu kan? Gitu. Tapi kasih tahu alasannya juga. Ada siapa yang udah? Ada. Ini jangan lupa nama juga ya. Ini cuma centang-centang doang. Oh iya ya. Siapa lagi? Satu lagi. Teman-teman yang berpuasa peserta didik terhadap pelaksanaan bimbingan klasikal itu tolong dicek saja ya teman-teman, itu sesuai apa yang saya sampaikan dan teman-teman merasa bagaimana, oke? Oke. Cek saja ya. Proposalnya ada yang udah? Oh, udah. Mau bantu saya kumpulin dulu ya. Ini siapa yang tadi? Siapa? Udah selesai Pak. Jangan lupa identitasnya ya teman-teman. Tadi yang saya 17 sendiri ya, yang sudah bukan nama bumbu yang di sini ya, tapi nama Tadi siapa nama saya? Alisa ya. Nama saya Alisa ya teman-teman. sebelum ini sih. Oh, ini rumah. Saya bisa ini ya. Lagi kita bapak. Isi. Biar saya yang ganti. Kau sedih enggak? Yang pertama di siapa kak? Hodiso, nama saya Hodiso ya. Yang pertama
sarapan juga ya? Iya, pernah lu kosong. Ini nama berbeda. Tunggu kita aja. Ibu ini, di sini aja. Kasih. Aduh, ngapain? Satu orang aja. Teman-teman udah ngisi semua ini? Tadi ini jadikan disabilitas doang. Woi, tangan dulu. Kalau tanggal tanggal 16. Oh, alhamdulillah. Lembu udah beli dah belah. Silakan duduk dulu teman-teman. Sudah? Ada yang belum nggak? Sudah? Diam dulu. Anu minta ya? Minta Oke teman-teman, alhamdulillah ya udah selesai. Mungkin teman-teman saya mohon izin pamit undur diri dan teman-teman terima kasih atas kesediaan waktu luangnya ya. Jadi udah bersih mau ke sekolah. Oke teman-teman, mungkin mohon maaf bila ada pemaparan saya kurang jelas atau apapun. Oke, teman-teman kalau misalkan mau mau berkomunikasi dengan saya boleh ya. Nanti di luar kita tanya IG atau WhatsApp. Oke, silakan ya yang mau berkomunikasi, yang mau tanya-tanya silakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.